What does perfect even mean? Di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencetak molding, untuk menjadikan molding ya bodi bagian bawah versi katamaran. Ini akan saya kupas nih. Ini akan saya buang list yang kita pasang kemarin. Jadi dia akan kembali seperti bodi semula, teman-teman ya. Nah, teman-teman, setelah saya buka nih ya, sudah saya amplas, sudah saya bersihkan. Ini tuh bagian atas sudah saya buka tuh, sudah saya kembalikan ke model awalnya ya. Nah, inilah dia model awalnya RC katamaran tuh seperti ini tuh ya teman-teman ya. Ini adalah molding yang bagian atas yang kita cetak tadi. Kita coba ukur ya, ada perubahan enggak, atau dia sempit atau dia memang lobok untuk ukuran. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ternyata di sini saya lihat sangat pas ya, sangat pas. Itu ada selah sedikit di sini dia, selah 2,5 mm ini adalah untuk bahan serat ya. Jadi dia lebih lebar 2,5 mm yang saya ceritakan dari awal tuh. Ini dia nih. Nanti waktu kita cetak si serat di sini dia akan kurang lebih 2 mili lah tebalnya kalau 2 layer itu. Jadi nanti bodi yang ini sekecil ini keluar, begitu masuk di sini ketemu rapat ya. Tinggal kita beri bahan cairan resin saja di sininya. Sudah menempel deh ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah modelnya nantinya. Yuk, ikuti terus ya video saya teman-teman ya. Langkah selanjutnya teman-teman, di sini saya memberi landasan dasar untuk bodi bagian bawah yang akan saya cetak menjadi molding ya. Di sini saya menggunakan lem Alteco nih, Alteco yang ori ya. Nah, terus saya pergunakan alat bantu nih, press. Jadi di pinggiran ini kalau kita press dia tidak ada celah ya, atau dia akan rapat. Jadi teman-teman waktu mau memberi landasan ini juga harus diperhatikan ini. Kalau dia ada benjol-benjol ya di amplas sampai bersih lah, sampai rapat. Jadi manfaatnya biar tidak ada celah ya. Kalau di sini ada celah sedikit pun, sifat daripada bahan dasar si gel coat itu akan masuk. Jadi waktu dia masuk di sini ya, waktu kita membuka si molding akan sulit, dia akan menjepit di sini ya. Jadi media ini akan menjadi rusak gitu loh teman-teman ya. Setelah landasan melekat dengan sempurna ya teman-teman, ini kita tinggal memproses nih ya. Tapi saya akan jelaskan sedikit manfaat daripada landasan tuh ya. Nah, inilah contohnya teman-teman landasan ya, samping ini. Jadi waktu kita mau mengaplikasikan serat atau mulai mencetak ini, dia ada landasan ini manfaat sekali ya. Jadi kalau teman mau membuat dia lurus ya silakan. Nah, inilah batasannya. Kemudian teman-teman mau membuat si serat ini turun seperti landasan ini, dia sudah ada medianya gitu ya teman-teman. Jadi sangat mudah. Kalau ini tidak kita berikan landasan ya, ini contoh seperti ini, waktu kita mau mengaplikasikan ini, mencetak ini akan kemana-mana nih nanti ya, si cairan resinnya yang kita untuk menyocol ini akan tumpah kemana-mana. Cuma kalau ada landasan ini, dia akan tertahan di sini dan kembali turun ke bawah si cairannya ya. Itulah manfaatnya teman-teman ya. Yuk kita mau memulai memproses ini menjadi molding nih ya. Saya lagi pikir-pikir ini, tingkat kesulitannya sepertinya luar biasa ya. Saya takut kalau saya cetak sekaligus jadi satu seperti ini dia lengket. Waktu dikeluar tidak bisa karena dia takut menjepit antara atas dengan bawah ini. Tidak ada kemiringan, saya lihat lurus, bahkan lebih condong bengkok ke dalam ya, ke sini ya. Nah, ini akan saya amplas sedikit dan akan saya ukur. Tapi kalau tidak bisa, saya akan memberi
sekat. Jadi molding ini akan saya belah menjadi 3. Tapi kalau bisa molding ini akan saya buat menjadi 1 aja ya. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, langkah awal untuk pemrosesan menjadi molding ya, kita menggunakan bahan fiber, harus menggunakan 2 bahan ini ya, mirror glass, kemudian PVA glue ya. Teman-teman, kalau memang mau mengikuti ini banyak kok jualnya nih ya. Ini 2 bahan ini adalah yang sangat-sangat membantu kita kalau menggunakan bahan fiberglass mencetak apapun bentuknya, dia tidak akan lengket dan gampang dibuka ya teman-teman ya. Kita memulai memproses nih teman-teman. Langkah awal adalah memberi mirror glass di semua lapisan ini ya, dasar dari maupun tripleknya atau memang yang sudah jadi fiberglass. Di sini saya akan memberi 3 lapis waknya ya. Lapis pertama nih, lapis pertama ini paling nggak harus rata ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Takutnya nanti kalau ada yang tertinggal dia akan lengket ya teman-teman ya. Lapisan kedua nih teman-teman, jadi waktu memproses ini kita betul-betul harus rata ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini lapisan ketiga ya teman-teman ya, setelah lapisan pertama, lapisan kedua itu, tapi ada jeda ya waktu pemolesan ini. Kita harus tunggu dia agak sedikit mengering ya si mirror glassnya, baru kita beri lapisan kedua dan ketiga gitu ya teman-teman. Setelah ini kering ya, kita akan memberi PVA. Ikuti terus ya videonya teman-teman ya. Berikutnya adalah setelah bahan mirror glass agak mengering, kita beri bahan ini dengan menggunakan PVA ya. Kita tambahkan PVA nih. PVA ini adalah sendiri sejenis lem ya teman-teman ya. Salah satu jenis anti lengket juga. Jadi setiap pembentukan awal kita mencetak apapun bentuknya, karena molding yang baru kita buat ya, harus kita pergunakan ini PVA ya. PVA ini cukup 1 lapis ya, sampai kering 100% baru kita beri lapisan gel coat ya, lapisan dasar ya. Ini sangat membantu sih ya. Kalau tanpa ada ini dia bisa lengket nih ya, setengah mati kita membukanya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya video saya ya. Di sini sudah selesai ya teman-teman, saya memoles bahan PVA ya. Tinggal kita tunggu sampai betul-betul kering 100%, kemudian kita akan mengaplikasikan bahan dasar gel coat ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Oh ya teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk membuat bahan dasar gel coat lah ya. Soalnya selama ini saya sering memberitahu menggunakan bahan dasar gel coat. Ya sebetulnya gel coat itu bahan awalnya adalah ini ya teman-teman ya, resin, saya biasa menakar satu toples seperti ini. Nah, kemudian saya tuangkan resin secukupnya deh ya. Tuh. Kalau untuk membuat bahan dasar gel coat sendiri sih, bahan dasar pertamanya adalah ini ya, talek. Saya menggunakan 2 sendok takar ini yang sudah terbiasa ya. Ini kurang lebih sih perbandingan talek ya. Saya masukkan taleknya dulu deh, nanti saya buat perbandingannya.
Talak ini harus kita ayak ya teman-teman ya. Setelah cukup talaknya, kita akan campurkan bahan dasar aerosil ya teman-teman. Aerosil. Perbandingan aerosil dengan talak ini adalah aerosilnya 80 dan talaknya 20 ya teman-teman. Jadi perbandingan begini. Ini saya akan memberi 8 sendok nih. Delapan ya teman-teman ya. Kita pinggirkan dulu. Akan kita aduk ya. Kita ratakan. Saya mengaduk ini ratakan menggunakan bor ini ya teman-teman ya. Jadi saya kocok nih. Karena kalau menggunakan bor dia lebih halus jadinya ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Sudah jadi ya bahan dasar gel coat yang saya buat ya, dengan menggunakan aerosil dan talak ya. Perbandingan aerosilnya 80%, talaknya 20%. Kekentalan seperti ini ya teman-teman ya. Bisa juga teman-teman membuat ini hanya menggunakan talak ya, tanpa juga aerosil, ataupun sebaliknya begitu ya. Tapi kurang dan lebihnya adalah kalau kita menggunakan talak saja waktu kita amplas, dia tidak bisa terlalu licin ya seperti menggunakan aerosil ya. Aerosil ini adalah bahan dasar yang memang betul-betul licin ya bahannya ya. Jadi kalau saya campurkan talak, manfaatnya adalah biar si aerosil ini tidak terlalu lembut ya. Jadi dia agak sedikit keras dengan bantuan si talak ya teman-teman ya. Itulah nama bahan dasar gel coat ya. Setiap pembuatan molding atau pencetakan bahan, kita perlu mencampurkan ini gitu ya, untuk jadi bahan dasar awal. Jadi waktu nanti keluar dari cetakan, kita tidak perlu lagi mendempul menggunakan jenis dempul mobility ya. Jadi tinggal kita amplas dan langsung kita epoksi dan bisa langsung dicat gitu teman-teman. Inilah manfaatnya dari gel coat ya. Di sini saya mau ngajak teman-teman untuk mengaduk bahan gel coat ya. Sebelumnya kita beri bahan pewarna nih untuk gel coatnya sendiri. Nih kita celupkan stek es krim kurang lebih segini deh ya. Nih, tuh, cukup deh. Kemudian kita tuangkan bahan gel coat yang sudah kita adon tadi ya ke sini ya tuh teman-teman ya. Oke, cukup. Sebelum diaduk rata, saya akan memberi anti bubble ya untuk bahan ini. Kurang lebih 10-12 tetes deh ya. Manfaat anti bubble ini sendiri untuk jadi bahan dasar ya untuk di molding, dia mengurangi pori-pori ya, mengurangi oksigen yang terkurung di dalam gel coat ini sendiri nanti ya teman-teman ya. Ini setelah beri bahan pewarna, dia akan mengikuti warna putih ya. Untuk pewarna ini sendiri teman-teman basing ya, mau warna kesukaan deh. Misalnya body mau dibuat warna merah atau pink atau kuning atau biru, silakan tinggal tambahkan saja di sini ya. Jadi nanti waktu pengecetan kita tidak terlalu boros dengan cat ya teman-teman ya. Yuk ikuti terus ya teman-teman ya. Ini body bawah yang
sudah saya beri bahan anti lengket ya. Ini adalah PVA ya teman-teman ya. Ya, ini sudah kering. Kita akan melanjutkan dengan memoles gel coat ya teman-teman. Ini bahan dasar gel coat sudah selesai saya buat ya. Kan saya beri katalis nih. Katalis sih nggak usah terlalu banyak ya, kurang lebih 15 tetes atau sampai 20 lah, jadi nggak terlalu cepat kering deh ya. Oke, 20 teman-teman ya. Kita aduk yang rata nih. Oke teman-teman, kita mulai mengaplikasikan ini ya, bahan dasar gel coat. Ya, cara pengerjaannya sama saja dengan yang awal ya teman-teman ya. Ini hanya untuk memperjelas saja nih. Ini saya akan memberi 2 lapis, 2 bagian ya teman-teman ya. Untuk di posisi tekuk-tekukan ini kita tambahkan lebih tidak apa untuk bahan dasar gel coatnya ya, karena nanti dia akan menjadi media agak miring, enak untuk memasang serat ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya video ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat ya. Jika ada teman-teman yang kurang jelas di video ini, silakan bertanya di kolom komentar ya, saya akan menjawab. Sudah selesai ya, saya melapisi bahan dasar gel coat yang pertama nih teman-teman ya. Kita tunggu sampai betul-betul 100% kering ya. Nanti kita akan lakukan proses mengulang ya. Jadi membuat 2 lapis di si bahan dasar gel coat ini. Sudah selesai saya memberi lapisan gel coat yang kedua ya. Ini tinggal kita memasang serat. Teman-teman, di sini untuk molding bagian bawah ini tingkat kesulitannya luar biasa, banyak tekuk-tekukan ya. Nah, tekuk-tekukan seperti ini kita tidak bisa langsung menempelkan serat. Contohnya seperti ini ya. Kita menggunakan tahap samping-sampingnya dulu nih, di pinggir ya, yang kita beri. Jadi serat harus kita racik nih, seperti ini teman-teman ya. Pojokan ini kita hanya beri sedikit ya, seperti ini. Nanti yang kedua di atasnya baru kita ketemukan lagi dia seperti itu. Seperti ini teman-teman ya. Ini terus ini. Ini karena ada tekukan kecil sedikit, kita harus racik lagi. Kita beri dulu bagian landas bawah ya. Terus kemudian kita beri lagi landasan samping sini ya teman-teman ya. Terus, nah manfaatnya gel coat yang kedua ini adalah untuk memegang si serat waktu kita mau mengaplikasikan, karena dia masih basah, jadi dia akan menempel di gel coat si seratnya, jadi tidak mudah jatuh ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Jadi harus kita betul-betul susun ya. Nah, kadang-kadang seperti ini pun kalau kita tidak bagus menyocolnya akan menggelembung di sini biasanya. Nah, ini ada satu kesalahan, tapi karena sudah menempel ya sudah, biarkan, nanti kita usahakan pelan-pelan aja ya. Seharusnya dia seperti ini, hanya sedikit gitu. Jadi nanti ini turun ya. Yang dari bawah baru naik ke atas membungkus gitu teman-teman ya. Terus nih pemasangannya seperti inilah caranya.
Beda dengan kita nanti mau mencetak ya, cara memasang serat itu ada perbedaan teman-teman. Jadi tidak seperti ini ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya video ini ya. Kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Sudah selesai ya, saya memberi lapisan pertama. Nih. Teman-teman, di sini saya menunggu lapisan pertama ini sampai kering karena media yang saya cetak ini kan terbalik seperti ini. Jadi sangat sulit. Dia akan mengurung banyak udara nih. Ini ada udara yang tertinggal. Nah, di sini udara yang tertinggal ini kalau bahan ini sudah mengeras, kita bolongkan ya. Kita bolongkan dengan gerinda atau bor lah, tapi jangan sampai tembus ke media awal ya, aerosil yang sudah mengering ya. Setelah ini ada bolong, kita bisa memberi cairan resin dengan dicampur aerosil dan beri pewarna. Jadi dia kita tuangkan ke dalam ini, dia akan menjadi padat ya. Ruangan ini akan terisi dengan cairan itu tadi dan akan mengeras. Setelah mengeras, barulah kita kontrol yang lain. Kalau yang lain sudah tidak ada lagi, gelembung-gelembung yang ada, ya sudah kita tutup. Kalau untuk media seperti ini, molding tidak dibelah, saya minta jangan terlalu tebal ya, karena tebal dia akan keras, susah waktu kita mau membukanya ya, waktu mengeluarkan si hasil yang kita cetak gitu teman-teman ya. Sedikit saya membagi pengalaman ya teman-teman ya. Ini adalah satu media mangkok ya. Kalau kita balik seperti ini, kemudian kita cetak dari atas begini ya, dengan resin ya, atau dengan fiber nih. Waktu penguapan, waktu dia mau mengering, jelas ada penguapan ya. Si cairan katalis akan turun ke bawah, oksigen akan naik. Nah, di sini oksigen akan terkurung nih. Di sini tingkat kesulitan untuk membuat molding yang terbalik seperti ini ya. Beda setelah dia menjadi molding nih, kita balik. Kan kita mau cetak di sini ya. Kita taruh nih si serat, kita cocol katalis ya dengan resin ya. Akan turun nih si cairan ke bawah, oksigen akan naik. Oksigen akan naik melewati samping ini. Jadi kita tekan, kita cocol, kita menggunakan alat bantu, alat dorong ya, seperti ini. Akan keluar udaranya. Jadi dia akan padat. Itu teman-teman. Jadi ada kesulitannya waktu kita membuat molding seperti ini. Ini pun begitu kita angkat, nanti kita akan lihat di mana ada udara tertinggal bintik-bintik dikit, kita akan dempul ya. Yuk teman-teman ya, ikuti terus ya video ini ya. Sudah selesai ya teman-teman, saya mencetak molding ini ya. Molding body RC Katamaran bagian bawah. Teman-teman, di sini saya mencetak ini ada bagian-bagian lapisan yang terpisah ya. Di bagian bawah ini lapisan saya beri 5 lapis ya, dari sini sampai ke depan sampai ke sini. Nah, yang bagian ini saya beri 3 lapis. Di bagian ini sendiri saya perlu dia lentur ya, tidak terlalu keras. Jadi waktu untuk membuka hasil cetakan tinggal tekan-tekan, kita pijit-pijit, ini dia sudah terbuka ya teman-teman ya, di situ ya. Terus yang ini kenapa saya beri 5 lapis? Gunanya adalah waktu kita mencetak, waktu kita membuka awal, itu kan kita perlu mendongkel nih teman-teman. Nah, waktu kita mendongkel, kalau di sini tebal dia tidak akan berubah di molding ini ya, atau tidak gampang pecah lah ya teman-teman. Kemudian waktu kita mencetak, waktu kita mengaplikasikan resin dan katalis atau serat ya, proses pengeringan itu akan panas ya. Jadi kalau di sini sendiri tipis, dia akan berubah waktu terkena panas ya teman-teman ya, begitu ya. Jadi saya beri tingkatan lapisan berbeda, yaitu manfaatnya. Oke teman-teman, supaya bisa mengikuti ini ya. Ini sudah kering nih, ini akan saya potong nih. Kemudian saya akan buka ya. Ini akan saya gerinda seperti di video bagian pertama ya. Itu kita gerinda, bersihkan, kemudian kita congkel dari sini teman-teman, kita buka ya. Ayo teman-teman, kita tonton sama-sama ya. Sudah saya buka nih teman-teman, kap atas ya, sudah tercabut. Ini tinggal bodi bagian bawah.
Dan juga memang sudah saya congkel nih teman-teman. Memang sulit nyongkelnya nih menggunakan alat ini, tidak mudah ya. Ini ya, ini sudah saya congkel, sudah saya buka nih, cabut ya. Teman-teman ya. Ini bahan dasar master kita menggunakan dari bahan yang licin ya, fiberglass. Kemudian samping ini yang tambahan saya menggunakan triplek ya. Triplek ini banyak pori-pori. Nah, inilah contohnya yang sudah keluar ya, yang sudah menjadi cetakan. Bahan yang menggunakan fiberglass yang sudah licin memang keluar langsung licin tuh teman-teman ya. Tuh, tidak ada pori-pori. Tapi yang menggunakan triplek samping ini berpori-pori semua nih. Makanya tadi akan waktu membuka saya sulit sekali di sini, dia tersangkut nih. Jadi saya gedor nih, ada yang lecet, ada yang luka waktu saya congkel-congkel ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini akan saya bersihkan, akan saya amplas nanti ya. Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk mencetak ini, mencetak cupnya. Terus setelah menjadi cup, kita akan membuat kamar atasnya ini ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara saya memasang mesinnya, terus bagaimana saya menyatukan ini gitu teman-teman. Ikuti terus ya video ini ya, supaya teman-teman yang ingin membuat RC katamaran seperti ini bisa paham lah sampai selesai. Oh ya, untuk membersihkan bahan dasar gel coat ini PVA ini sendiri, kita cukup cuci ya dengan air, dibantu dengan sabun lah. Dia akan hilang ya, mudah lepas gitu, tidak sulit ini ya teman-teman ya. Yuk kita nonton terus video ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman, sudah selesai ya saya membuat cetakan atau molding ya, RC katamaran. Ini molding atas dan ini molding bawah. Jadi teman-teman, sebelum ini jadi, sebelum teman-teman membuat ini, paling tidak teman-teman harus punya masternya dulu ya. Nah, master itu sendiri, apakah teman-teman membuat dari bahan triplek, kemudian bisa juga teman-teman membeli yang orisinalnya ya, itu silakan. Prosesnya seperti itu teman-teman ya, tidak mudah. Jadi dia harus ada bagian 1 dan bagian 2 dan selanjutnya. Nah seperti ini belum saya buat teman-teman ya, belum saya buat molding ini untuk untuk cup bagian atas ini ya. Nanti saya akan buat cup ini di video berikutnya ya, di part ketiga ya. Saya akan membuat ini sekalian mencetak ini dan mencetak ini, masang mesin ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya ya kalau video saya ada kekurangannya. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau mau mengikuti atau mau membuat. Bagi ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar ya, akan saya jawab sedetail mungkin sampai kawan-kawan bisa mengikuti seperti ini. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya teman-teman ya. Sampai jumpa. Salam satu hobi. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to.